Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tuji Peter Semarang dengan NIM 22010101014. Jadi di video kali ini saya bersama teman-teman saya 3 orang akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan nilai pelajar. Jadi di sini kami ada dua persamaan tidak linear, di mana di sini kami menggunakan metode terbuka dan tertutup. Metode terbukanya yaitu Newton-Raphson, dan metode tertutupnya itu adalah bisection atau bagi dua. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menentukan atau mencari selangnya. Nah, di sini saya sudah menentukan selangnya itu 3,4, sehingga nilai A itu menjadi 3 dan nilai B-nya itu adalah 4. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai selangnya, kita akan mencari nilai C. Nah, untuk mencari nilai C itu rumusnya adalah A tambah B per 2, sehingga 3 ditambah 4 per 2 itu 7 per 2 sama dengan C nya dapat 3,5. Nah, ketika kita mendapatkan nilai C nya, maka nilai C tersebut itu kita masukkan ke persamaan awal. Persamaan kita kan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5, maka kita ganti aja variabel x nya itu menjadi 3,5, sehingga kita mendapatkan 0,25. Maka iterasi pertama dengan nilai dari fc itu adalah 0,5. Nah, ini ada beberapa poin dari pemrograman Python yang kami buat di Python notebook. Nah, di sini ada perintah bahwa jika fc sama dengan 0, maka dia akan mencetak nilai c. Jika fc dikali fa itu lebih kecil dari 0, maka b sama dengan c. Jika tidak keduanya, maka a sama dengan c. Nah, di sini kita akan mencari nilai fa-nya. Nilai fa-nya adalah ini. Nilai A 3, kita ganti aja variabel x nya itu menjadi 3, maka sehingga mendapatkan nilai fa-nya itu adalah min 2. Kemudian untuk nilai fb-nya juga kita ganti aja variabel x nya ini menjadi 4. Nah, sehingga mendapatkan nilai fb-nya itu adalah 3. Dari mana nilai a dan b-nya itu adalah dari nilai selang yang kita tentukan di awal tadi. Nah, sehingga karena nilai fc dikali fa itu lebih kecil dari 0, sehingga dia terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi perintah elif, dan sehingga maka B sama dengan C, artinya nilai C itu menjadi nilai B untuk iterasi berikutnya. Nah, kemudian untuk melanjutkan iterasi selanjutnya, iterasi kedua, itu C sama dengan 3 ditambah 3,5 per 2. Nah, C nya sama dengan 0,5 per 2, C nya sehingga didapatkan 3,25. Nah, kemudian kita mengikuti step awal tadi, kita masukkan nilai C itu ke persamaan awal. Maka dari itu 3,5 ini kita masukkan ke persamaan awal, sehingga kita mendapatkan nilainya itu adalah min 0,9375. Karena fc nya itu kali fa lebih kecil daripada 0, maka dia tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi perintah else, sehingga a sama dengan c, artinya nilai c itu menjadi nilai a. Kemudian kita melanjutkan iterasi ketiga. Nah, sama c sama dengan a tambah b, a nya itu 3,25, b nya 3,5 per 2, kemudian 6,75 per 2, sehingga didapatkan nilai c nya itu 3,375. Nah, kemudian kita kembali lagi ke step awal tadi, kita masukkan nilai c nya itu ke persamaan awal. Nah, 3,375 itu kita masukkan ke persamaan kita yang tadi x kuadrat, sehingga kita dapatkan nilainya min 0,39375. Nah, begitu seterusnya hingga nilai error mencapai nilai toleransi yang ditentukan. Oke, langsung saja kita coba ke program. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan persamaan x kuadrat dikurang 2x dikurang 5. Nah, di sini saya memasukkan nilai selangnya 3, kemudian nilai b-nya itu 4, kemudian toleransinya itu adalah 0,0001. Nah, nilai toleransi ini untuk apa sih? Nilai toleransi ini adalah untuk mencetak iterasi, berapa banyak iterasi itu mencapai nilai toleransi itu. Nah, kemudian untuk melihat outputnya di sini, kita mendapatkan iterasi pertamanya itu adalah 3,4. Ini kita yang tentukan, sehingga mencari b-nya tadi 3,5. Ini 3,5. Nah, kemudian untuk mencari fa-nya itu nih, nilai dari selang a itu 3, kita masukkan ke persamaan itu sehingga dapat min 2. Oke, min 2. Kemudian b dapat 3 juga. Nah, kemudian untuk mencari nilai fc, nilai c sudah diketahui, maka kita masukkan nilai c nya itu ke persamaan awal, sehingga didapatkan 0,25. Nih, 0,25. Nah, sesuai dengan perintah programnya, nih, karena fc dikali fa itu lebih kecil dari 0, nih,
FC dikali FA itu lebih kecil dari 0 karena min sudah pasti lebih kecil daripada 0, sehingga dia mencetak C ke B nih sesuai dengan perintah ini. Jika FA lebih kecil daripada FC dikali FA lebih kecil daripada 0, maka dia B sama dengan C. Artinya nilai C itu akan menjadi nilai B untuk iterasi berikutnya. Kemudian kita kembali lagi ke rumus C awal, C sama dengan A tambah B. Kemudian iterasi kedua 3 ditambah 3,5. Kita lanjut ke iterasi kedua nih, 3 ditambah 3,5, 6,5 per 2, sehingga dapat C nya 3,25 nih, 3,25. Kemudian FA sama FB nya itu sama. Kemudian sehingga kita untuk mencari FC nya itu ini nih 3,25 kita masukkan, sehingga kita mendapatkan nilai FC nya itu min 0,9375. Nah kemudian kan ada perintah FC dikali FA itu lebih kecil dari 0, FC dikali FA, min kali min kan positif, sudah pasti itu akan positif, otomatis ini lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, dia akan mencetak perintah else. Maka dari itu 3,25 ini akan menjadi iterasi ketiga dari A nih. Nah begitu seterusnya sampai iterasi ini. Kemudian ini adalah gambar grafik dari persamaan yang saya jelaskan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan yang saya gunakan untuk metode Newton-Raphson. Pertama kita menentukan persamaan awalnya. Persamaan awalnya itu adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita mencari turunan dari persamaan awalnya. Turunannya itu adalah 2x dikurang 2. Kemudian kita tentukan nilai tebakan. Nilai tebakannya itu kami menentukan 0,5, sehingga kemudian kita masukkanlah nilai tebakannya itu ke persamaan awal. 0,5 ini kita masukkan ke persamaan ini. Ganti aja variabel x-nya menjadi 0,5 sehingga didapatkan min 5,75. Kemudian kita masukkan juga ke dalam fungsi turunannya sehingga mendapatkan nilai min 1. Kemudian untuk mencari nilai x1, nilai itu adalah rumusnya nilai tebakan kurang nilai persamaan sama nilai turunan. Nah, sehingga didapatkan hasilnya min 5,25. Kemudian untuk mencari nilai errornya itu adalah nilai hasil dikurang nilai tebakan. Nih, min 5,25 dikurang 0,5 sehingga mendapatkan min 5,75. Kemudian untuk mencari iterasi kedua, kita memasukkan nilai sebelumnya ke persamaan atau nilai fx-nya itu, yaitu min 5,25. Nah, kita masukkanlah min 5,25-nya itu ke persamaan sehingga kita dapatkan nilainya 33,0625. Kemudian kita masukkan juga ke fungsi turunannya sehingga mendapatkan min 12,5. Nah, kemudian untuk mencari iterasi keduanya, nilai tebakannya itu enggak 0,5 lagi. Nilai tebakannya itu menjadi nilai sebelumnya, yaitu min 5,25. Dan kita juga memakai nilai dari sebelumnya yang kita cari, yang kita masukkan nilai tebakan ke persamaan awal itu. Nah, sehingga didapatkan min 2,605. Nah, kemudian untuk mencari nilai errornya, kita x1 dikurang x. Nah, nilai tebakannya ini juga enggak 0,5 lagi, dan jadi min 5,25. Nah, langsung saja kita coba kita tengok di program. Nah, seperti ini teman-teman. Nih, ini merupakan persamaannya, kemudian ini turunannya, dan ini adalah nilai tebakannya dengan nilai toleransi 0,001 sehingga outputnya seperti ini. Ini dapat kita lihat. Maka pertama fx. Nah, untuk nilai fx-nya itu nih min 5,75. Nah, kemudian f-nya itu min 1. Nah, untuk mencari x1 min 1-nya itu kita mendapatkan nih min 5,25. Kemudian untuk mencari nilai error min 5,75. Kenapa di sini dia positif? Karena dimutlakkan. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai iterasi berikutnya, sampai iterasi ini. Nah, dan ini adalah gambar grafik dari metode Newton-Raphson dari persamaan yang saya jelaskan. Nah, itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Meta Putri dengan NIM 2201010082. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan yang kami ambil x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0, yang dimana kami menggunakan metode bisection atau dibagi 2. Pertama, kita menentukan atau mencari selangnya 1,2, yang A sama dengan 1, B sama dengan 2. Maka selanjutnya kita mencari nilai C, yang dimana rumusnya C sama dengan A ditambah B dibagi 2, yaitu menjadi C sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2. C sama dengan 3/2, mendapatkan hasil C sama dengan 1,5. Lalu, masukkan nilai C ke persamaan awal, yang dimana persamaan awal itu X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6, menjadi 1,5 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1,5 ditambah 6, mendapatkan hasil 2,25 dikurang 7,5 ditambah 6 dengan hasil 0,75. Maka iterasi pertama dengan nilai FC sama dengan 0,75. Lalu kita akan mencari nilai dari FA, yang mana FA sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. FA sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 ditambah 6, sama dengan 1 dikurang 5 ditambah 6. FA sama dengan mendapatkan hasil 2. FB sama dengan X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. FB sama dengan 2X FB sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 6, dengan hasil 4 dikurang 10 ditambah 6, menjadi FB sama dengan 0. Karena FC dikali FA kecil dari 0, maka tidak memenuhi syarat dari program, maka dia akan mengeksekusi perintah else. Maka A sama dengan C, yang artinya nilai C menjadi nilai A untuk iterasi berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya, iterasi kedua, yang dimana nilai C sama dengan 1,5 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3,5/2, mendapatkan hasil C sama dengan 1,75. Kemudian ikuti step ketiga, memasukkan nilai C ke persamaan awal. 1,75 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1,75 ditambah 6, sama dengan 3,0625 dikurang 8,75 ditambah 6, mendapatkan hasil 0,3125. Karena FC-nya kurang dari 0, maka akan mengeksekusi perintah else, maka A sama dengan C. Lanjut pada iterasi ketiga. Dilanjut C sama dengan 1,75 ditambah 2 dibagi 2, yang dimana 3,75 dibagi 2 sama dengan mendapatkan hasil C sama dengan 1,875. Kemudian ikuti lagi step ketiga, masukkan nilai C ke persamaan awal seperti langkah sebelumnya, yang dimana 1,875 pangkat 2 dikurang 5,1 dikurang 5 dikali 1,75 ditambah 6, sama dengan 3,515625 dikurang 9,375 ditambah 6, sama dengan mendapatkan hasil 0,140625. Begitu seterusnya hingga nilai error mencapai nilai toleransi yang telah kita tentukan pada program. Nah, di sini kami juga menggunakan pada persamaan metode Newton-Raphson, yang dimana langkah awal yang kita tentukan itu menentukan persamaannya. Kita masih menggunakan persamaan dari X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita mencari nilai turunan persamaan awalnya menjadi 2X dikurang 5, dan selanjutnya kita menentukan nilai tebakannya menjadi 0,5. Lalu masukkan nilai tebakan ke persamaan awal. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0, menjadi 0,5 pangkat 2 dikurang 5 dikali 0,5 ditambah 6, sama dengan 0,25 dikurang 2,5 ditambah 6, sama dengan mendapatkan hasil 3,75.
Lalu step berikutnya masukkan nilai tebakan ke turunan dari persamaan awal, yaitu 2,5 dikurang 5 menjadi 2 dikali 0,5 dikurang 5 sama dengan 1 dikurang 5. Mendapatkan hasil negatif 4. Nah, untuk berikutnya kita mencari nilai dari X1, yang dimana nilai tebakan dikurang Fx dibagi F aksen X, yang dimana 0,5 dikurang 3,75 per negatif 4. 0,5 dikurang 0,9375 mendapatkan hasil 1,4375. Kemudian kita mencari nilai errornya, yang dimana nilai hasil dikurang nilai tebakan, X1 dikurang nilai X. 1,4375 dikurang 0,5, yang dimana mendapatkan hasil 0,9375. Langkah ke-8, kemudian kita mencari nilai iterasi kedua. Masukkan nilai sebelumnya ke persamaan atau nilai Fx, yaitu 1,4375 ke persamaan, yang dimana menjadi 1,4375 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1,4375 ditambah 6 sama dengan 2,0640625 dikurang 7,1875 ditambah 6 mendapatkan hasil 0,87890625. Kemudian masukkan juga nilai sebelumnya ke turunan persamaan awal atau F aksen X, yaitu 1,4375 menjadi ke persamaannya yang sebelumnya persamaannya itu 2x dikurang 5 menjadi 2 dikali 1,4375 dikurang 5 mendapatkan hasil min 2,125. Kemudian untuk mencari iterasi kedua dari nilai X2, nilai tebakan dikurang F dalam kurung F dikali X1 dibagi F aksen dikali X1, yang dimana nilainya 1,4375 dikurang 0,87890625 dibagi negatif 2,125, yang dimana hasilnya 1,4375 dikurang min 0,41360294111746 mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian mencari nilai error lagi dari iterasi kedua, yang dimana nilai hasil seperti tadi, nilai hasil dikurang nilai tebakan, X1 dikurang X, dengan hasil X1 dikurang dengan X mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya sampai iterasi dari nilai toleransi yang telah ditentukan. Nah, kita bisa lihat pada program sebelumnya. Ini kita lihat pada program bisection. Di sini kita masukkan persamaannya. Kita tentukan persamaannya dulu. Lalu kita tentukan interval awal dan toleransinya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Dan toleransinya 0,001. Sehingga mendapatkan hasil seperti hasil iterasi atau output keluarannya seperti ini, yang dimana merupakan hasil program dan hasil manual itu sama. Ini merupakan grafik dari metode bisection. Lalu pada metode Newton-Raphson sama, step pertamanya itu kita masukkan dulu persamaan awalnya, lalu kita masukkan persamaan turunannya. Kita tentukan juga nilai, kita tentukan nilainya, nilai X-nya itu 0,5 dan nilai toleransinya itu 0,001, yang dimana nanti akan mendapatkan hasil keluaran seperti di bawah ini, seperti ini, sehingga nilai pada program dan nilai pada persamaan yang telah kita cari manual itu mendapatkan hasil yang sama.
ini merupakan grafik dari metode Newton-Raphson. Sekian dari saya akan kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma yang pertama itu algoritma bisection atau algoritma bagi dua. Nah, jadi yang pertama itu untuk algoritma bisection, algoritmanya itu yang pertama itu mulai. Nah, yang kedua itu kita langsung mendefinisikan fungsinya yaitu fx. Nah, nih yang pertama ini kita langsung mendefinisikan fx-nya, di mana x kuadrat dikurang 5x tambah 6 untuk nilai fungsinya. Nah, yang selanjutnya itu yaitu pilihlah tebakan awal A dan B sehingga FA dan FB-nya itu kecil daripada 0. Nah, ini. Nah, lanjut yang keempat itu pilih kesalahan yang dapat ditoleransi. Berarti kita di sini itu menentukan toleransinya. Nah, di sini untuk toleransinya itu yaitu di sini 0,0001. Nah, untuk nilai A-nya itu tebakan awalnya itu A-nya 1, B-nya 2. Terus yang kelima itu hitung perkiraan akar baru sebagai C sama dengan A tambah B per 2. Jadi di sini kita mencari C-nya yaitu rumusnya A tambah B per 2. Nih, A tambah B per 2 untuk nilai C, yaitu A sama dengan C. Nah, lanjut hitung FA, FC. Jika FA, FC itu kecil dari 0, maka A sama dengan A. Nah, kalau misalkan B sama dengan C, maka A sama dengan A dan B sama dengan C. Nah, tapi kalau misalkan FA, FC itu besar daripada 0, maka A-nya sama dengan C dan B sama dengan B. Nah, kalau misalkan FA, FC itu sama dengan 0, maka dia langsung ke poin yang ke-9. Tapi kalau misalkan yang ini, dia balik lagi ke yang ke-5. Nah, kalau misalkan itu semuanya terpenuhi, dia langsung stop gitu. Nah, langsung untuk yang kedua itu algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama itu definisikan fx dan f aksen x gitu kan. Nah, ini kita yang pertama itu definisikan dulu. Nah, di sini sama x kuadrat kurang 5x tambah 6. Tapi definisikannya itu jadinya ini turunannya setelah kita menentukan persamaannya, lanjut kita menurunkan dari persamaan itu yaitu 2x kurang 5. Nah, lanjut yang kedua itu tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum. Nah, lanjut kita itu menentukan toleransinya, di mana toleransinya itu 0,0001. Nah, di sini nilainya itu 0,5. Nah, lanjut yang ketiga itu tentukan tebakan awal. Tebakan awal itu berarti x0. Ya, benar, x0-nya itu tebakan awalnya yaitu ini 0,5. Lanjut yang keempat itu hitung f dan f aksen. Nah, yang poin kelima itu untuk iterasi i sama dengan i sampai dengan n atau fx besar lebih dari sama dengan e, hitung s menggunakan persamaan. Nah, ini mengumpulkan hasil iterasi. Lanjut ini menampilkan hasil. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai, akar persamaan merupakan nilai x i terakhir yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menyebutkan metode antara bisection dan Newton-Raphson itu lebih bagus mana.
untuk menyelesaikan persamaan. Nah, saya memilih metode yaitu metode bagi dua atau bisection. Nah, kenapa metode bagi dua itu lebih cepat menyelesaikan persamaan non-linear dibanding metode lain? Metode bagi dua juga dikenal sebagai metode pencarian akar atau metode pencarian binar. Adalah salah satu metode yang paling sederhana dan dapat diandalkan untuk menemukan akar persamaan non-linear atau nirlanjar. Nah, kecepatannya terutama karena pendekatan iteratif yang sederhana dan konvergensi yang cepat dalam beberapa kasus. Metode ini membagi rentang pencarian menjadi dua bagian, menguji nilai tengah untuk menentukan di mana akar mungkin terletak, dan terus memperkecil rentang pencarian hingga nilai yang diinginkan itu tercapai. Jadi, misalkan kita udah membatasi toleransinya, misalkan nilainya sekian, berarti dia akan berhenti di nilai toleransi tersebut dan tidak melewati dari nilai toleransi tersebut. Meskipun sederhana, metode ini memiliki kecepatan konvergensi yang tinggi dalam beberapa kasus, terutama ketika fungsi memiliki sifat tertentu seperti monotonicity atau keberlanjutan. Namun perlu dicatat bahwa kecepatan konvergensi metode ini tergantung pada sifat-sifat fungsi dan titik awal yang dipilih. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.